Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen keperawatan anestesi, izinkan saya untuk menyampaikan hasil belajar kami, saya Bu Marta, di acara workshop AIPANI kemarin dari Jumat dan Sabtu terkait tentang asuhan keperawatan anestesi. Jadi kemarin sudah ada kesepakatan dari AIPANI untuk judul adalah asuhan keperawatan anestesiologi. Jadi untuk membedakan dengan penata anestesi. Jadi nanti judulnya adalah asuhan keperawatan anestesiologi. Begitu ya Bu Marta ya. Kalau nggak salah kemarin saya juga nyatet judulnya. Yang ini kan yang menyampaikan dari kepenataan anestesi. Nah, iya. Keperawatan singkatannya ASKAM, tapi biar beda itu asuhan keperawatan anestesiologi gitu. Nah ini untuk sebenarnya prakteknya ini untuk apa namanya ya, siklusnya hampir mirip dengan keperawatan kita ya, dari diawali dengan pengkajian, kemudian ada problem, kemudian ada planning, implementasi dan evaluasi. Di sini hanya saja siklusnya itu berbeda dengan kalau keperawatan kan kita satu ya langsung ya, tapi kalau yang di anestesi itu ada re-assessment sebelum memasuki intra maupun pasca gitu. Jadi pertama asesmen awal, kemudian nanti masuk ke fase pra-intra, nanti sebelum memasuki ke mana? Ke intranya di sini ini ada swab lagi untuk re-assessment terkait intranya. Nah kemudian nanti dari intra pun sama, sebelum memasuki ke pasca di sini ada re-assessment lagi swab, kemudian baru ke pasca. Kalau pascaan anestesi juga ada swab lagi, yaitu swab sumatif secara keseluruhan untuk bisa dipindahkan ke RR ataupun ke ruang rawat inap. Ini seperti ini. Jujur saja saya sebenarnya kurang begitu memahami ya, karena di sini kalimatnya pra anestesi kayak gitu ya, tapi kemarin dibahas pra operasi, intra operasi dan post operasi begitu ya. Jadi saya agak bingung. Nah ini untuk anamnesisnya tetap identifikasi riwayat kesehatan sekarang, kemudian kita harus mengkaji pola kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti form pengkajiannya kemarin sudah kita berusaha membuatkan, ada kelompok-kelompok untuk membuatkan form pengkajian baik pra, intra maupun pasca. Hanya saja nanti itu akan dirumuskan oleh tim perumus dari AIPANI-nya. Jadi kita nanti tunggu hasil finalnya. Kemarin sudah dari berbagai macam, kan kita dibagi kelompok untuk menyusun, kemudian ada masukan, dipresentasikan, ada masukan. Jadi nanti untuk tim perumus akan segera merumuskan. Kemudian selain tadi anamnesa terkait pola kebutuhan dasar manusia, dari mulai oksigenasi, elektrolit cairan, nutrisi, eliminasi, pola aktivitas istirahat, interaksi sosial gitu ya, kemudian pencegahan terhadap risiko, upaya peningkatan kesehatan. Juga yang perlu di anamnesis adalah data fokus terkait anestesi, yaitu yang disingkat AMPEL, alergi, medikasi, past illness, last meal, dan environment. Jadi ini harus perlu kita kaji, jangan sampai pasien punya alergi terhadap makanan atau obat-obatan ini tidak terkaji. Kemudian pasien sudah menggunakan medikasi apa sebelumnya gitu ya. Kemudian punya riwayat penyakit sistemik apa gitu ya, atau penyakit penyerta apa, sehingga jangan sampai di saat operasi baru ada penyulit. Kayak kemarin diceritakan sama dokter Joko itu pasien ternyata punya asma tapi tidak teridentifikasi, sehingga di tengah-tengah sedang berjalannya operasi serangan asma itu muncul gitu kan. Jadi pas illness itu perlu digali juga. Kemudian last meal, asupan makan terakhir atau puasanya jam berapa paling terakhir gitu ya. Kemudian environment ada enggak habis ini, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol ada tidak gitu. Kemudian pemeriksaan fisik yang digunakan, kemarin kan saya waktu untuk kemarin mungkin untuk praktek klinik 3 itu ada sedikit perbedaannya Mbak. Nah ini sudah disepakati, ternyata untuk pemeriksaan fisiknya adalah menggunakan B6 atau 6B. Jadi menggunakan ini Pak.
Ya, jadi mau di pre intra sama pasca itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Kemudian ada breathing, kemudian terutama untuk breathing adalah penyulit saluran nafas dengan metode Lemon, Moans, dan Rhodes. Mungkin ibu bapak lebih paham ya daripada saya karena saya baru masuk terkait anestesi gitu ya. Kemudian blood, brain, gesture, bowel, bone. Berarti mulai sekarang kita membuat format pengajiannya adalah berdasarkan P6 atau 6B begitu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini juga perlu sampaikan ya dalam proses pengkajian. Ada pemeriksaan laboratorium, terutama untuk kasus yang lebih dari 40. Nah, untuk pertimbangan anestesi juga harus tetap maksudnya digali ya, mungkin terkait asap, dia masuk asap berapa dan sebagainya. Kemudian untuk analisa data, ini nanti validasi data, mengelompokkan SDO, membandingkan dengan standar, membuat kesimpulan tentang kesenjangan. Nah, untuk tabelnya, kemudian ada prioritas data sama, ini berdasarkan tadi prioritas datanya sama ya, dari sistem D1 sampai D6, mana yang mengancam jiwa dulu menjadi prioritas utama, kemudian mengancam kesehatan, prioritas kedua, dan mengancam perilaku. Nah, untuk tabel analisa datanya beda dengan yang di keperawatan. Kalau keperawatan kan data fokus, problem, etiologi kan. Nah, kalau yang di sini menggunakannya data fokus dan problem. Nanti problemnya itu ada pathways-nya. Misalnya kita problem itu mau nyeri gitu ya. Nah, pathways-nya perjalanan bisa dia nyeri itu apa? Jadi di situ dibikin. Kemarin saya juga sudah pasca SOKA yang pertama dengan mahasiswa semester 7 saya sudah tak sampaikan ini untuk memperbaiki yang kemarin sudah berlalu ya, sudah nggak apa-apa untuk kedepannya prosesnya seperti ini untuk mencoba memperbaiki, mendekati sesuai dengan arahan di sana, meskipun secara resmi belum terlaunching ya Bu, karena masih akan dirumuskan kemarin hasil diskusi workshop itu kan kemarin kita berdiskusi dibagi yang membuat dari anamnese, pengajian, form pengajian, kemudian form diagnosa, masalah-masalahnya, kemudian intervensi, implementasi, dan swab itu kemarin kita sudah dibagi. Kemudian nanti semua kemarin hasil diskusi dan masukan dikembalikan ke perumus. Jadi nanti ini lagi digarap sama tim perumus untuk membuat yang baku, dan rencananya akan dijadikan buku ISBN ya, beri SBN terkait terutama masalah kesehatan anestesi. Jadi saya lanjutkan ya, ini untuk anestesi seperti ini. Nah, untuk perawatannya, masalah keperawatannya itu bukan diagnosa keperawatan, tetapi menggunakan masalah kesehatan anestesi. Jadi kita menyebutnya adalah masalah kesehatan anestesi. Misalnya di sini adalah langsung, ya ini bisa berdasarkan standar profesi perawat anestesi ya, untuk yang sudah mungkin atau penata anestesi ya, kalau nggak salah ini sudah punya ininya, katanya kemarin sudah ada survei untuk terkait CRNA ya, standar profesi PA 2020. Nah, untuk masalah kesehatan anestesi ini dirumuskan hanya dua. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua RK atau resiko komplikasi. Jadi kalau yang mandiri sudah masalah kesehatan anestesinya misalnya cemas, dia sudah cemas atau ansietas, jadi tidak ada cemas berhubungan dengan jadi langsung core-nya aja cemas ya, pokoknya cemas, kemudian kemudian nyeri, kemudian misalnya apalagi kurang pengetahuan kayak gitu. Jadi cuma satu seperti itu. Atau RK itu resiko komplikasi, misalnya RK disfungsi kardiovaskuler apa, hipotensi kayak gitu. RK apa, risiko komplikasi misalnya efek anestesi muntah kayak gitu misalnya. Iya, gitu. Paham. Jadi nanti ada kemarin sudah dibuatkan beberapa masalah-masalah terkait pre, intra, dan post, jenis-jenisnya, hanya saja yang nanti kita menunggu fix-nya dari sana itu apa kayak gitu loh, munculnya gitu. KL itu Bu KL? Mana antara lain contohnya gitu. Iya. Ya kan karena disfungsi kardiovaskuler kan tidak hanya hipotensi toh, mungkin ada apa Iya. gitu. Kalau RK itu dikasih contohnya apa enggak?
Maksudnya disfungsi kardiovaskuler terus apa kasusnya gitu? Enggak, jadi maksudnya diagnosanya, jadi misalnya sudah di sini ya Bu, menentukannya di sini, misalnya efek anestesi memunculkan apa terus RK-nya kok ternyata ini terkaitnya adalah dari lihat wet-wetnya ini adalah RK komplikasi dari efek anestesi misalnya ya, berarti ya di sini RK efek anestesi titik 2 apa itu. Oh iya, Itu jadi itu. Ini sih kemarin belum secara ini sih ya, belum secara gamblang disebutkan beberapa itu. Nanti coba kayaknya di link ada deh, nanti tak coba lakukan itu. Nah untuk jadi ada formulasinya ada dua nih, masalah mandiri dan masalah RK gitu ya, risiko komplikasi. Kemudian intervensinya ini kita tetap menggunakan acuannya adalah Lindajual Carpenito, pakainya itu. Jadi nanti tetap pada tahapan menentukan prioritas tadi berdasarkan mengancam jiwa, mengancam kesehatan, sama satunya lagi mengancam tadi saya lupa. Jadi berdasarkan prioritas yang ini perilaku ya ini untuk memprioritaskan masalahnya. Kemudian nanti kita menentukan tujuan, kemudian kriteria hasil. Kemarin sih disebutkan indikator, tapi saya kemarin tidak ada penjelasan indikatornya tuh sama kayak keperawatan apa tidak, atau cukup pakai kriteria hasil. Dan untuk penentuan waktu yang setelah dilakukan tindakan perawatan selama ini juga kemarin masih belum deal. Kalau berdasarkan teorinya kan di sini ada smart ada timing, berarti harus tetap ada waktunya gitu kan dari satu pendapat gitu kan. Ternyata kemarin ada yang mengatakan nggak perlu diwaktuin gitu, jadi nanti kita tunggu fixnya. Jadi sementara ya tetap kita pakai smart yang ini ya tetap ada timingnya. Kemudian tapi nanti ditambahin ya Bu Marta, barangkali saya mendengarkannya sambil mengantuk kemarin karena baru nyampe langsung ikut kegiatan jadi lumayan. Nah untuk intervensinya susunannya tetap menggunakan OTEK Bu. Jadi ada observasi, treatment atau terapeutik, edukasi sama kolaborasi. Kemudian untuk komponen ininya atau tabelnya kemarin sarannya seperti ini. Jadi mungkin kalau saya kemarin melihat sokat dari mahasiswa semester 7 itu mereka sudah ada sih sebenarnya responnya, cuma kalimatnya mereka dituliskan di sininya hasil titik 2 pasien apa kayak gitu. Nah mungkin saya kemarin mengarahkan hasil itu sebenarnya respon, nanti ditaruh di sini saja begitu, ditaruh di respon. Nah di sini misalnya masalah kesehatan anestesi bukan diagnosa. Ya, jadi nanti ini sudah jadi kesepakatan begitu. Ya. Kemudian evaluasi juga sama ya, swab. Evaluasinya kita dengan menggunakan swab begitu. Kayaknya udah selesai deh. Mungkin itu nanti barangkali ada penambahan dari Bu Marta, barangkali saya masih kurang ya, jadi sama untuk swabnya sih dan swabnya tadi sesuai dengan ini. Monggo Bu Marta. Baik, sebetulnya izin menambahkan ya. Boleh di Oh tidak ya, ini masih ini. Okay. Nah ternyata kan kalau misalnya kita di askan itu di intraoperasi biasanya kita tuh cuma ngambil di fase intraoperasi. Ya. Ternyata kalau misalnya di sini apa namanya itu tuh harus dari pra, intra sampai post di IBS itu. Jadi nggak bisa keseluruhan berarti Bu. Bisa kita misalnya intranya saja. Nggak Kita bisa. selama ini biasanya kita kan ngambil intra. Iya betul. Nah makanya di sini Keseluruhan. itu satu kesatuan itu. Makanya itu jadi satu kesatuan gitu. Berarti harus ikutin terus ya. Ya pokoknya dari pasien diserah terima lah sama institusi lain gitu ya. Ini gimana biasanya ngambil pasiennya gitu kan. Kalau misalnya kita kan yang saya tahu kita ngambil pre-cut IBS gitu ya. Terus ngambil post. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata kalau misalnya pasiennya atau misalnya mahasiswa kita di IBS, ya udah berarti satu dari awal sampai akhir sampai dia lepas dari ruang itu satu kesatuan. Jadi mungkin askamnya tidak 3 hari, tidak 2 hari, tidak langsung dalam fase satu itu selama saja. pasien ada di rumah sakit. Enggak, selama di keluar dari IPS. Setelah keluar dari RR, pokoknya dia mau dipindahkan ke ruang rawat atau pulang. Itu dari situ, berarti dari mulai diserah terima masuk ke IPS, itu dari situ sudah mulai bercerita sampai dia di RR udah mau selesaikan mau pulang pindah ke ruangan atau mau pulang gitu. Kalau yang ambulatori kan pulang. Berarti gitu kan askarnya tidak pakai berhari-hari gitu kan, Iya. cuma berapa jam. Jadi kalau misalnya kita mungkin nulisnya resum gitu ya, dan ini memang kita harus jadi satu bahasa ya.
Kalau misalnya ngambil pasien, Hmm. kita hanya pas intranya saja. Boleh saya nanya Mbak? Nah, berarti diagnosanya di awal. Iya, makanya di pra kan, misalnya di pra dia dapat masalah nih, kan nanti kan sebelum masuk ke intra anestesi itu kan dievaluasi. Kalau misal masih ada berarti kan ditata laksana lanjut. Kalau misal ketemu lagi masalah baru, itu kan reassessment ya nambah yang jadi masalahnya. Jadi masalah itu diselesaikan sampai selesai ini sampai Sampai pasiennya selesai sudah ada masalah. keluar dari ini. Ya, misalnya ternyata pasiennya sudah boleh ini kan berarti lanjutkan perawatan di ruang mana, lanjutkan perawatan di ICU, misalnya lanjutkan perawatan di rumah begitu. Berarti Jadi, pra itu hitungannya begitu masuk IBS. Iya. Bukan sebelum pada saat persiapan operasi itu bukan. Masih di Bukan. ruang rawat inap. Tapi Itu kan masih masih di ruang- pernah gini redaksinya kemarin kan. Nah, harusnya tuh anak-anak penata anestesi itu ikut dong dengan visit pra anestesi. Oh, Nah, iya, itu iya. kan di luar itu ya Mbak ya. Nah, Hmm. itu kan jadi bias ya ketika di sini apakah ketika pasien didiagnosa harus dilakukan operasi itu udah jadi pasien dia gitu kan. Tapi kan khawatirnya putus nih. Iya. Ya kan anak-anak kan kalau bisa kita kan dia punya pasien di pra, tapi dia tidak punya wewenang untuk waktunya di IBS gitu kan. Iya, Dan itu kan jadi ini kita, maksudnya kesepakatan kita nih di sini. Apakah ketika itu boleh diambil atau itu jadi resum saja. Termasuk misalnya permasalahannya itu kecemasan ya, kecemasan preoperasi. Biasanya kan intervensinya relaksasi. Relaksasi itu kan malah lebih baiknya diajarkan pada saat masih dirawat inap, bukan pada saat dia mau menghadapi mau menghadapi, tetapi dilatih dulu, baru nanti pada saat mau operasi dia hanya tinggal mengaplikasikan. Tetapi latihannya itu jauh-jauh hari. Gitu. Contohnya yang mau penelitiannya ini mahasiswa jadi dia dilatih dulu sebelumnya. Tapi kalau misalnya kemarin itu Mbak, yang dikatakan askan itu ya seperti ini. malah yang kayak misal di ICU juga belum dibahas ya. Nah, sebenarnya kan sekarang kemarin kan kita kemarin bingung kan kalau di ngomongin bawah rawat format biasa. pengkajian. Sebenarnya berarti kebutuhan kita itu kan ada KDM, ya kan, untuk yang praktek klinik dasar. Kan nggak mungkin pakai 6B seperti ini, gitu kan. Berarti kan kita harus kaji yang dasar. Kemudian yang intraoperatif, ya kan, intraoperatifnya seperti ini, perioperatif ya bahasanya. Ya. Kemudian gadar dan kritis, dan itu masih belum bisa diingatkan. Iya, makanya nanti di PR Cikarang kita ada 4 sebenarnya. Kenapa di sana terus sih? nggak tahu mau ke Cikarang ya kemarin ya yang bersedia jadi itu Nah, ya. itu buat rakornas nanti Untuk pertemuan air ya? pertemuan tahunan. Oh, tahunan. Habis itu badan katanya kok nggak tahunan lah. Dibuatin buku. Kayaknya mereka tuh udah punya timnya sih Mbak. Cuma kalau misalnya tidak Tim dilibatkan penyusun kan biasanya. Tim penyusun itu kan yang novel ya ya. betul. Kayak gitu juga benar. Jadi intinya mungkin kalau misalnya di sini kita tahu diagnosanya seperti itu. Diagnosa ya masalah kesehatan gitu kan. Iya, masalah kesehatan. Problemnya itu pakai pohon masalah kayak kita yang zaman dulu. Iya, betul. Tapi saya nggak ngalaminya pakai kayak gitu, Mbak. Saya nggak ngalami. Bu, kalau untuk penegakan Indonesia pakainya sumbernya buku apa Bu tadi Bu? Tindak jual. Tindak jual. Iya. Intervensi sama tujuannya ikut no? Enggak. Gimana? Tindak jual. Tindak jual semua berarti nggih? Juga kan situ memang ada sih. Iya. Intervensinya langsung. Iya. Pakai itu toh. Iya. Oh, Jadi gitu. tidak pakai nandan. Satu. Mereka juga udah Pernah mandar punya siapa? Iya. Iya. Iya, betul. Jadi mungkin satu persepsi aja kalau sekarang kita bikin askan tidak ada berhubungan dengan tidak ada Iya, yang oleh penting itu. Dan nanti akhirnya kan kita tetap fleksibel. Kalau ketika anak maksudnya tadi terkat cuma dia di listnya di RR tok, mau nggak mau ya kita harus ini apa ya maksudnya legowo, tidak harus pre-intra post kayak gitu. Apa masalah di situ? Kajiannya tetap seperti itu apa gitu. satu suara kan nanti yang diberikan kan seperti ini. Iya, Kalau gitu. misal kita kan yang tahu di lapangan kan kita gitu. Kalau misal akhirnya mau nanti jadi resum atau mau jadi tetap diantarkan ya monggo. Tapi kan kita seringnya memberi kewajiban tetap ada resum, ada askan kan. Makanya tadi apa namanya dari kitanya apakah tetap misalnya memperbolehkan karena tadi kita juga nggak bisa memaksa ya dengan ruangan Kondisi dengan ruangan pembagian. pokoknya anak itu Iya. harus mengikuti dari dia
awal penerimaan sampai ke RR gitu. Kadang malah mereka di split juga gitu jenisnya, ada yang di RR, ada yang di ICU, ada itu yang kemarin mahasiswa Iya. itu. Ini kemarin sih yang contoh-contoh ini ya, ini baru hasil diskusi belum difikirkan, contoh-contoh masalahnya kayak gini Bu. Jadi berdiri sendiri. Jadi Oh. nanti ada risiko komplikasi gangguan fungsi kardiovaskuler apa saja, nanti pilih salah satu apa saja kayak gitu. Ini bisa di intra, pasca. Ini kemarin sudah di ini kan, cuma belum deal ini bisa diterima atau tidaknya kan nanti di tim perumus. Jadi kemarin kelompok 2 yang merumuskan risiko komplikasi peningkatan TIK, kejang, kemudian itu dan sebagainya. Itu ada di mana Bu? Di handout ini ada? Ada ini saya baru buka dari apa sih ya? Dari link materi yang kemarin. Oh iya. Ini baru hasil diskusi Pak, jadi belum Oh. Jadi belum fix. Nanti ini akan masuk ke tim perumus apakah Oh, ini iya. ACC atau tetap nanti akan Belum ya Bu berarti ya? Belum ya? Oh ya. Belum, cuma kemarin ini hasil diskusi kita kayak gitu. Jadi ini. Nanti itu apa ya? Mungkin ada lagi Pak Bu yang mau Oke. di. Kemudian untuk pemeriksaan fisik tadi pakainya 6B Bu. Kalau untuk Iya, mengkaji pakai kebutuhan 6B. dasar manusia? Iya. Kalau kebutuhannya tetap ini kita tetap mengkaji. Oh, Mengkaji di dasar ya. kebutuhannya tetap. Tetapi untuk yang ininya juga iya. Ya Ada ya ya. Pemeriksaan fisiknya menggunakan 6B tadi ya. 6B bukan head to toe. Hmm. Itu di lemon mons itu apa? Itu di breathing. Ini untuk yang inilah ini bahasanya intubasi, ektubasi, pasang LMA kayak gitu, pemeriksaan fisik nanti baca lagi saya juga nggak mudeng. Dan ini harus kita sepakatin bikin bareng loh. Iya Bu. Ya ini kan itu kan banyak itu ininya. Maksudnya lemon itu kan apa? Maksudnya dalam satu format tuh kemarin sayangnya jangan banyak-banyak nulis lah anak gitu kan. Kayak bisa checklist aja kayak gitu. Tapi kalau bocah sinau jangan checklist kan nggak mengena. Tapi gini, Bu. Ya. Tapi efektivitas karena waktu mereka sedikit juga Mbak. Iya memang sih. Itu pemeriksaan 6B itu sebenarnya Bu, fleksibel, tidak harus banyak karena nanti kan tergantung masalahnya. Kalau masalahnya gagal ginjal otomatis nanti yang dikaji kan lebih banyak yang itu bladder itu. Jadi Iya. seperti itu. Maksud saya di formnya Pak. Oh, formnya ya. Kita bikin formnya. Oh, iya, iya. Biar dari apa praktik klinik 1 sampai akhir ya sama. Seperti itu. Jadi formnya nanti modelnya ketang-ketang sama titik-titik gitu ya Bu. Cetak-cetak kan harus juga dijelasin apa gitu kan. Iya, biasanya channel-channel harus jelaskan gitu. Oh iya. Spesifiknya. Ya, kemarin masih nanggung sih Mbak, saya pikir kan datangnya udah jadi gitu ya, ternyata masih diskusi lagi.